Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penulisan Unsur Serapan dan Pemakaian Tanda Baca. Sebelumnya, nama saya Risna Humaira, NPM 213110282 sebagai moderator. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh anggota kelompok kami yang bernama Andreano Arya Padri. Kepada Andreano dipersilahkan. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Dilihat dari penerapannya, ada 3 macam kata serapan, yaitu 1. Kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, cup, sirsa, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. 2. Kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti kata asing. Misalnya, shall cock, knock out, time out, check in, will up, complete knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, Gigabyte, dan lainnya. 3. Kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan. Ditulis sesuai dengan EYD, misalnya komputer atau komputer, kalkulasi atau calculation, matematika atau mathematic, infiltrasi atau infiltration, infiltratio, influenza atau influenza, bisnis atau business, dan karakter atau karakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chris Bastian. Kepada Chris Bastian dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Chris Bastian. Saya akan membahas tentang penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan yang diambil dari bahasa asing dilakukan sesuai dengan kaidah yang sudah baku. Contohnya seperti acceleration menjadi akselerasi, acceptor menjadi acceptor, acculturation menjadi akulturasi, psikologi menjadi psikologi, hidraulik menjadi hidrolik, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatasya Aulia. Kepada Fatasya Aulia dipersilahkan. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irawan S. Gatot, Georgi W. Bush. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contoh, Antoni Tumiwa. 3. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Contoh, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL tanggal. B. Tanda koma. 1. Tanda koma
dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari hujan saya tidak akan datang karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. 2. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai kata pengganti dan kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri sedang asik menulis laporan makalah bahasa Indonesia. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi, hukum, dan ekonomi perusahaan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaiannya atau pemeriannya itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Tanda ulang singkatan seperti pangkat 2 hanya digunakan pada tulisan cepat dan nutula dan tidak dipergunakan pada teks karangan. 2. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Bandingkan berevolusi dengan berevolusi, istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. F. Tanda pisah. Tanda pisah M membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya seperti yang sudah kami tampilkan. Tanda pisah M menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Contohnya sudah seperti yang ditampilkan. Tanda pisah N dipakai di antara 2 bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara 2 nama kota yang berarti ke atau sampai, seperti pada contoh yang telah ditampilkan. Tanda pisah N tidak dipakai bersama perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurang. Dari halaman 45 sampai 65, bukan dari halaman 45-65. Antara tahun 1492 dan 1499, bukan antara tahun 1492 sampai 1499, minus 4 sampai minus 6 derajat Celcius, bukan minus 4 kurang minus 6 derajat Celcius. Tanda elipsis atau titik 3. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu, titik, ya marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada sebagian yang dihilangkan. Misalnya dalam kutipan langsung, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, tidak 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Contoh, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati.
Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Saudara tahu, bukan? Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1683. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu. Bersihkan meja itu sekarang, sampai hati ia membuang anaknya. Merdeka. Oleh karena itu, penggunaan tanda seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Raihan Natul Kolbi. Kepada Raihan dipersilahkan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat dalam naskah asli. Contoh, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, kedua proses ini dalam kurung perlu dibentangkan di sini. L. Tanda petik. 1. Tanda petik menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Pasal 33 Undang-Undang 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Tanda petik menggapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. 3. Tanda petik menggapit istilah ilmu yang kurang dikenal atau kata mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat. 4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, saya juga minta 1. 5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang menggapit kata atau ungkapan yang dipakai arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya, Budi mendapatkan julukan si hitam. M. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal menggapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? 2. Tanda petik tunggal menggapit makna terjemahan atau penjelasan atau ungkapan asing. Contoh, feedback, balikan. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 7 garis miring BK garis miring 1973 Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1945 garis miring 1986. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per satu sebagai tanda bagi dalam pencerahan dan rumus matematika. Contoh, harganya Rp125 per lembar. Kecepatannya 20 meter per detik. 3. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata. O. Tanda peningkat atau apostrof. Tanda peningkat menunjukkan
penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali kan suati, kan sama dengan akan. Malam lah tiba, lah sama dengan telah. 1 Januari 88 dalam kurung 88 sama dengan 1988. Sebaliknya ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Terima kasih. Sekian. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.